Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Bagaimana liburan kalian kemarin? Ya, walaupun kalian kemarin liburannya hanya di rumah saja, tapi kalian harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan. Dan kesehatan itu adalah hal yang paling penting dan yang harus kita syukuri. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru pada semester genap ini atau semester 2. Kita akan memulai pelajaran yaitu pada tema 6. Tema 6 hari kali ini yaitu tentang menuju masyarakat sejahtera. Kita akan membahas tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Yang pertama yaitu tentang kewajiban. Tahukah kalian, lingkungan yang sehat, lingkungan yang indah akan membuat masyarakat menuju kesejahteraan. Bagaimana cara membuat lingkungan yang sehat? Bagaimana cara membuat lingkungan yang indah? Maka kita harus menjaga dan merawat lingkungan tersebut. Itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Masih ingatkah kalian apa itu kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk memperoleh hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban dapat dilaksanakan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, untuk memperoleh suatu hak, kita kan harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban akan berdampak positif apabila kita melaksanakan dengan baik. Sekarang kita akan menuju memaknai proklamasi kemerdekaan. Tahukah kalian, sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan kewajiban yaitu menjaga nama baik negara kita. Selain itu, apa saja hal-hal positif yang kita lakukan yang wajib kita laksanakan dalam menjunjung nama baik negara Indonesia, yaitu dengan belajar yang rajin, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, kemudian mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itu adalah suatu sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah kalian apa itu proklamasi? Dari manakah asalnya? Proklamasi yaitu berasal dari kata proclamation dari bahasa Yunani, yaitu artinya memberitahu kepada seluruh masyarakat mengenai ketatanegaraan. Tahukah kalian, negara Indonesia mengalami penjajahan sejak bertahun-tahun lamanya. Maka dari itu, untuk membebaskan diri dari penjajahan, masyarakat bahu-membahu saling bekerja sama dalam memerdekakan negara Republik Indonesia yang mana diperingati pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke pubertas. Tahukah kalian pubertas? Pasti kalian sering dengar ya, atau yang biasa disebut dengan puber, yaitu perubahan hormon dari anak-anak yang menginjak dewasa. Pubertas dialami oleh anak-anak remaja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lalu bagaimanakah ciri-ciri pubertas? Ya, ciri-ciri pubertas beda-beda ya. Pubertas yang dialami oleh laki-laki dan pubertas yang dialami oleh perempuan itu beda-beda. Biasanya untuk anak usia SD itu bisa mengawali masa pubertas lebih cepat wanita daripada laki-laki. Biasanya perempuan mengalami pubertas dari usia 10 sampai 15 tahun. Sedangkan laki-laki biasanya mengalami pubertas dari usia 12 sampai 18 tahun. Biasanya ciri-ciri yang terjadi jika perempuan yaitu tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian membesarnya payudara atau dada. Yang ketiga, membesarnya pinggul. Dan yang keempat,
adanya perubahan suara, yaitu menjadi lebih melengking ya. Kemudian apa untuk ciri-ciri yang terjadi pubertas pada laki-laki? Yang pertama, tumbuhnya jakun. Kemudian suara menjadi lebih besar. Yang ketiga, dada menjadi lebih bidang. Yang keempat, tumbuhnya kumis atau jenggot pada area wajah. Nah, untuk memahami pengetahuan kalian lebih lanjut, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, sekarang kita akan belajar tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kalian amati gambar pada layar kalian. Nah, itu adalah aktivitas kegiatan warga dan siswa di sekolah dalam membersihkan lingkungan sekitar. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Ya, kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, kemudian tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Ayo kita simak dengan membaca buku teks siswa halaman 4 dan 5 ya. Sekarang kalian amati gambar pada layar, yaitu gambar presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan suatu cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyatnya begitu menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga, berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Bapak Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahukah kalian teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Presiden pertama kita? Coba kalian baca bersama-sama ya. Teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu adalah sepenggal teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Soekarno. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama,
proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jika kita sebagai warga negara yang baik telah melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan selalu disenangi dan disegani oleh banyak orang. Nah, apakah kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian dengan baik? Jika kalian telah melaksanakan kewajiban kalian dengan baik, berarti kalian telah berpikiran dewasa. Nah, sekarang kita menuju pubertas ya. Pubertas. Tahukah kalian apa itu pubertas? Mari kita mengamati. Perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Sekarang kalian tunjukkan perbedaan pada gambar di atas. Ya, gambar yang pertama yaitu termasuk gambar anak-anak. Pada gambar yang pertama, belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Sedangkan anak laki-laki pada gambar yang kedua tidak terlihat adanya jakun dan bentuk bahu yang bidang. Sedangkan gambar yang di sebelahnya, yang gambar B, termasuk gambar remaja. Kenapa kita mengatakan itu adalah gambar remaja? Pada gambar B, ciri-ciri masa puber sudah nampak, yaitu yang pertama, pada remaja perempuan, pada gambar sudah menunjukkan payudara yang mulai membesar. Kemudian pada remaja laki-laki, pada gambar telah muncul jakun dan bentuk bahu yang bidang. Selanjutnya, ketika kita bertambah umur dan semakin dewasa, maka bentuk tubuh laki-laki dan perempuan jelas sekali terlihat perbedaannya. Kalian bisa amati sesuai gambar yang ibu tampilkan. Di situ ada perkembangan laki-laki ya, dari balita, kemudian anak-anak, remaja, dan dewasa. Begitu juga dengan gambar perkembangan perempuan. Tahap perkembangan dari balita menuju dewasa itu membutuhkan suatu proses dan pastinya mengalami perubahan fisik dan hormon. Apakah yang dimaksud dengan pubertas? Pubertas disebut juga dengan masa puber. Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi dan hormon. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Pubertas juga dapat diartikan yaitu perubahan masa anak-anak menuju dewasa yang disebut dengan masa remaja. Jadi masa pubertas ini tidak hanya perubahan fisik yang terjadi atau yang nampak pada kita, tetapi juga perubahan tingkah laku dan pemikiran. Yang dulunya kalian masih berpikir kanak-kanakan, sekarang kalian jika sudah mengalami atau masuk pada tahap puber, kalian sudah bisa berpikir yang realistis, sudah dapat berpikir yang nyata, yang bersifat dewasa. Ciri-ciri pubertas. Di sini untuk ciri-ciri laki-laki pada masa puber yang pertama, 1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara menjadi membesar. Ketiga, tumbuh jakun. Yang keempat, tumbuh kumis, jambang dan janggut. Dan yang kelima,
lebih basah. Jakun tuh biasanya yang kalau kalian pegang di leher kalian itu biasanya ada muncul benjolan, itu yang disebut dengan jakun pada laki-laki ya. Sekarang ciri-ciri anak perempuan pada masa puber. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jadi melengking. 3, payudara membesar. Dan yang keempat, pinggul membesar. Dan yang kelima, menstruasi atau datang bulan setiap bulannya. Biasanya pubertas terjadi pada usia, kalau perempuan itu lebih dulu ya, biasanya dari usia 8 sampai 15 tahun. Sedangkan untuk laki-laki biasanya dimulai dari usia 10 tahun. Sekarang kalian bisa lihat diri kalian sendiri, apakah kalian mengalami ciri-ciri pubertas? Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat belajar ya.